Ya, baik anak-anak, kali ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran keempat ya, muatan PPKN ya. Oke, yang anak-anak dapat lihat materi kita pada halaman 42 dan halaman 44 ya. Adapun materi kita ada dua ya. Yang pertama, Pak Guru akan menjelaskan tentang menyikapi dan menghargai keberagaman. Ya, anak-anak, seperti yang kalian telah ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Jadi keberagaman yang ada itu merupakan kekayaan bangsa kita yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain ya. Bahkan hampir di seluruh dunia, Indonesia adalah salah satu negara ya, negara yang memiliki keberagaman budaya yang sangat banyak. Tidak hanya keberagaman budaya, jadi keberagaman agama, namun yang sangat disalutkan ya, negara-negara lain sangat mengakui bahwa Indonesia sangat menghargai yang adanya perbedaan-perbedaan itu ya. Jadi anak-anak, dengan adanya perbedaan itu membuat kita dapat belajar bahwa untuk saling menghargai dan menghormati satu sama yang lain ya. Jadi saling menghargai dan saling menghormati merupakan contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Keberagaman juga dapat kita amati dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi contohnya kalau kita di sekolah ya, ada beberapa contoh keberagaman yang akan Pak Guru sampaikan ya. Yang pertama, di dalam kelas itu tentu ada yang pertama perbedaan hobi atau kegemaran ya. Ada yang hobi bermain boneka ya, ada yang hobi bermain kelereng, ada yang hobi bermain bola, ada yang hobi membaca buku ya, ada yang hobi jajan. Nah, hobi jajan itu bukan merupakan sebuah kegemaran ya. Jadi itu anak-anak. Yang pertama perbedaan kegemaran. Masing-masing kita saja dalam lingkungan di dalam kelas tentu banyak perbedaan kegemaran ya. Yang kedua adalah perbedaan makanan kesukaan. Jadi setiap kita pasti memiliki makanan kesukaan yang berbeda-beda. Misalnya ada yang menyukai telur, ada yang menyukai sayur, ada yang menyukai buah, ada yang menyukai ikan, daging, nah dan sebagainya ya. Kemudian perbedaan olahraga kesukaan. Ya, masing-masing kita juga ada yang memiliki perbedaan olahraga kesukaannya tidak sama ya. Contoh, ada yang menyukai sepak bola, ada yang menyukai bulu tangkis, atau ada yang menyukai bola kasti ya. Kemudian perbedaan cita-cita. Nah, cita-cita ini yang paling banyak ya. Di kelas tentu saja ada banyak keberagaman cita-cita. Ada yang cita-cita menjadi dokter, ada yang bercita-cita menjadi guru, ada yang bercita-cita menjadi tentara, ada yang bercita-cita menjadi polisi, ada yang bercita-cita menjadi pendeta atau pastor dan sebagainya ya. Jadi anak-anak, meskipun ada keberagaman tersebut di dalam lingkungan kita, terutama di dalam lingkungan sekolah ya, itu harus kita sikapi dengan baik. Agar apa? Agar tidak terjadi yang namanya perpecahan ya. Walaupun saat Pak Guru menyampaikan ini kita tidak bersama-sama di sekolah, namun nanti ketika kondisinya sudah membaik, kita berdoa, sama-sama berdoa agar kondisi pandemi COVID-19 ini cepat selesai, sehingga kamu dapat ke sekolah dan melihat sendiri keanekaragaman dan perbedaan keragaman itu ya. Jadi anak-anak, ada beberapa contoh untuk menyikapi keberagaman yang ada di dalam lingkungan sekolah. Yang pertama, kalian menghargai pendapat teman meskipun berbeda dengan pendapat kita sendiri ya. Contoh, pada saat kegiatan diskusi ya, diskusi atau kerja kelompok, ada temanmu yang menyampaikan pendapat beda dengan pendapatmu. Kamu tidak boleh melarangnya ya. Namun kamu harus menghargai, menerima dulu masukannya ya. Jangan langsung dipotong, misalkan menurut saya tidak mau yang itu, jawabannya salah itu. Aku tahu apa. Nah, itu tidak menghargai ya. Itu contoh yang tidak menghargai. Melainkan kalau ada temanmu yang memiliki pendapat yang berbeda, kamu iakan dulu. Oh iya, coba kita sama-sama ya
kalau kita gabungkan kita punya pendapat ini bagaimana. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, kalian harus menghormati perbedaan yang ada ya. Jadi untuk menghormati perbedaan yang ada itu contohnya jangan sampai kalian menyakiti perbedaan di antara kalian. Contoh, kamu tuh sukanya main boneka, saya tidak suka main boneka. Kami laki-laki boro sukanya main-main main kejar-kejaran, coba main bola kan. Nah, seperti itu ya. Itu namanya kalian tidak menghormati perbedaan. Yang ketiga, kalian harus berteman dengan siapapun meskipun memiliki perbedaan ya. Jadi, Pak Guru ulang ya. Bagaimana cara menyikapi keberagaman yang ada di lingkungan sekolah? Yang pertama, kalian harus dapat menghargai pendapat teman meskipun berbeda dengan pendapat kita sendiri. Yang kedua, kalian harus menghormati perbedaan yang ada. Yang ketiga, kalian harus berteman dengan siapapun meski memiliki perbedaan. Oke ya. Nah, menghargai perbedaan dengan hidup rukun dan kerjasama. Tadi anak-anak telah mengetahui bahwa di sekitar kita banyak sekali perbedaan ya. Dan kamu juga telah mengetahui bagaimana cara untuk menyikapi perbedaan-perbedaan tersebut. Antara lain, anak-anak, untuk menyikapi perbedaan tersebut adalah kalian harus saling menghormati dan menghargai perbedaan. Selain itu, kita juga perlu untuk membiasakan hidup rukun dan kerjasama. Karena dengan kita menghargai perbedaan yang ada, ya, persatuan dan kesatuan akan dapat tercapai. Ya, Pak Guru berikan contoh. Pada saat kamu bersama-sama, contohnya ya, yang laki-laki sedang bermain bola, atau pada saat kalian belajar olahraga penjaskes, main bola kasti misalkan. Kalau pada saat kalian bermain ya tidak ada kerjasama ya, maka akan terjadi perpecahan ya. Artinya regu kalian tidak akan menang, regu kalian akan kalah terus ya. Tuh anak-anak ya. Jadi dengan kalian hidup rukun dan bekerja sama, itu segalanya akan menjadi lebih baik ya. Maka kalian sudah dapat mengamalkan pengamalan sila kedua daripada Pancasila. Jadi anak-anak, hidup rukun dan kerjasama dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya di sekolah. Manfaat hidup rukun di sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalian akan memiliki banyak teman ya, karena mereka banyak suka. Jadi teman-temanmu banyak yang suka kalian, suka kamu, karena kamu orangnya atau anaknya tidak memilih-milih teman ya, lalu selalu saling menghargai gitu ya. Kemudian yang kedua, dapat mempererat persahabatan dengan teman-teman yang ada di sekolah. Yang ketiga, akan tercipta suasana kelas yang nyaman dan tertib. Ya, itu ya anak ya, manfaat hidup rukun. Dan kemudian manfaat daripada kerjasama di sekolah. Manfaat kerjasama di sekolah yaitu yang pertama, pekerjaan menjadi cepat selesai. Misalnya ketika kalian kerja bakti atau piket kelas ya, pada saat piket kelas ada 4 orang misalkan, ada 4 orang, namun yang 3 lagi pulang karena telah dijemput oleh orang tuanya. Nah, ini adalah contoh yang salah. Meskipun orang tua kalian telah menjemput, tetap kalian harus melangsungkan tugas piket harian itu. Karena apa? Nanti temanmu sendiri yang mengerjakan, maka pekerjaannya menjadi tidak cepat selesai. Nah, namun bayangkan kalau ketika 4 orang tadi pada saat hari itu dia piket bersama-sama mengerjakan ya, maka kelasnya akan menjadi cepat bersih ya, atau pekerjaan mereka pun cepat selesai dan mereka dapat pulang juga dengan cepat ya. Begitu anak-anak. Kemudian yang kedua, pekerjaan akan terasa lebih ringan. Karena apa? Dikerjakan secara bersama-sama. Dan yang ketiga adalah dengan kalian bekerja sama di sekolah, kalian dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Jadi anak-anak, keberagaman itu sangatlah indah. Keberagaman merupakan karunia Tuhan yang harus kita syukuri. Agar keberagaman itu tetap terjaga, maka kita harus selalu hidup rukun
dan kerjasama tanpa membeda-bedakan antara satu dengan yang lain, tanpa membeda-bedakan suku, tanpa membeda-bedakan agama, tanpa membeda-bedakan ras atau warna kulit, tanpa membeda-bedakan karakter, hobi dan kegemaran, serta lain-lainnya ya. Karena dengan berbeda itu semuanya akan menjadi lebih indah. Dan ingat bahwa harus tetap selalu hidup rukun ya, dan saling menghargai antar sesama. Oke. Nah, anak-anak, untuk tugas kepada kalian Pak Guru berikan pada halaman 44. Jadi anak-anak bisa lihat di halaman 44 nomor 1 dan nomor 2. Oke. Sekian pembelajaran kita pada kali ini dan Pak Guru ucapkan terima kasih. Selamat pagi.